Selamat sore saudara. Hari ini kita bersuka cita ya karena hadir tengah kita hamba Tuhan Bapak Andre Sulaiman. Saya panggil Ko Andre ya, dengan istri dan kedua anaknya hadir tengah-tengah kita, mereka duduk di belakang itu. Mari kita beri sambutan tepuk tangan saudara ya, welcome untuk Ko Andre dan keluarga yang hadir. Beliau menyelesaikan pendidikan teologi saudara di TCA College Singapura dengan gelar terakhir Master of Art in Christian Ministry. Ya, beliau pelayanan di gereja pusat kita Bethany Church Singapura sebagai gembala KUL dan juga musisi saudara ya, dan guru Bible Study dan juga kelas orientasi melayani. Hari ini lebih kepada special teaching saudara ya, jadi bukan khotbah tapi lebih kepada pengajaran karena kita akan membahas sebuah topik yang menurut saya ini sangat penting sekali untuk bisa kita pahami ya, yaitu mengenai ketidaksalahan Alkitab, the Bible and inerrancy saudara. Karena Alkitab merupakan sumber atau dasar dari semua pengajaran iman Kristen ya. Kita percaya Allah Tritunggal, kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya Roh Kudus dan semua itu bersumber dari Alkitab. Itu sebabnya kita perlu memahami apa dasarnya untuk mempercayai semua itu. Dan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang belum percaya, mungkin juga ada di antara mereka yang bertanya kepada kita, karena ini kan tulisan manusia itu bisa salah gitu ya. Bagaimana kalau tulisan di Alkitab ini ternyata salah? Bagaimana dengan iman kepercayaan kita? Atau bagaimana kalau Alkitab ini sudah dipalsukan? Itu juga menjadi tuduhan yang cukup banyak saudara ya di luar sana, dan kita sebagai orang-orang percaya kita harus bisa menyatakan atau mempertanggungjawabkan iman percaya kita ketika berhadapan dengan orang-orang tersebut. Karena tema di bulan Desember ini adalah Introducing Jesus to Everyone, memperkenalkan Yesus kepada setiap orang, dan tentu Yesus ya itu ada di dalam Alkitab. Itu sebabnya penting sekali untuk kita memahami ketidaksalahan Alkitab ya. Mari kita sambut dengan hormat, dengan sukacita, dengan tepuk tangan Pak Andre Sulaiman. Silakan kok. Shalom, shalom. Jangan panggil Bapak, udah tua saya. Oke, shalom semua. Udah ada yang nonton film Mary di Netflix? Belum? Oh, anak baik semua ya, saya udah nonton. Oke, kalau nanti sempat nonton, kalau Anda baca, Anda lihat, itu akan terlihat cerita Mary yang di situ agak berbeda. Ya. Kenapa berbeda? Karena dia menggunakan Gospel of James. Ada nggak Gospel of James? Di Alkitab? Nggak ada kan? Ya itu salah satu yang kita tolak. Ya. Oke, kita mulai. Oke, bahannya agak sulit. Ya, jadi kalau nanti akan ada pertanyaan Q&A di terakhir. Jadi saya mau kita semua mulai pikir mau nanya apa. Ya, tanya yang susah nggak apa-apa. Tidak ada pertanyaan yang salah. Ya, kalau saya nggak bisa jawab, saya akan bilang nggak bisa jawab. Oke? Ini bahannya maknyus nih, susah-susah, gampang, lebih banyak susahnya. Oke, kita mulai. Yang pertama kita mulai adalah kita cerita soal timeline. Ya, jadi kita ingin tahu sedikit tentang sejarah bagaimana Alkitab itu terdiri, terjadi dan dikutip. Bentar nih. Oke, ya ini garis besar, tidak dihafal. Yang penting adalah ini ya. Jadi dari Perjanjian Lama itu kalau kita lihat film Yesus atau segala macam, tidak berupa buku, tapi berupa gulungan. Ya, setiap sinagoga punya beberapa kopi gulungan, dan gulungan itu taruhnya di pojokan, dikumpulin. Apa yang terjadi? Digigit tikus. Rusak-rusak, ya. Nah itu kemudian dikumpulkan sampai kejadian di sekitar abad sini. Di sini. Satu namanya Jefna, dia kumpulkan jadi satu yang disebut dengan kodeks. Nah nanti kita lihat apa itu kodeks, yaitu Perjanjian Lama. Nah Perjanjian Baru serupa, cuman berbeda karena Perjanjian Baru tidak dikumpulkan seperti orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu mereka punya suku Lewi itu ada salah satunya scribe, mengcopy. Ya, ini cuma garis besar. Yang sangat menarik adalah ini, Alexander the Great.
Ada yang tahu siapa Alexander the Great? Dari mana dia? Macedonia aslinya, ya. Dia menaklukkan hampir seluruh Eropa, dan waktu saya kuliah dulu bilang begini, kalau orang pinter tidak bisa menaklukkan dunia. Hanya orang yang ngerti yang namanya trading, namanya supply chain, yang belajar supply chain. Ini dia membuat semua port yang akan dilaluinya dengan bahasa Greka. Makanya Alkitab Perjanjian Baru tulisannya Greka. Dan karena itu dia bisa penetrasi ke semua Eropa. Ya, sedikit aja. Berikutnya adalah kita masuk. Ini beberapa hal yang penting saya akan tuliskan di sini. Ya, kenapa saya tuliskan di sini? Karena kita akan belajar ada suatu sebutan yang orang suka bilang bahwa Yesus jadi Tuhan waktu di Council of Nicaea. Council of Nicaea itu tahun 325. Nah, 325 itu sekitar sini ya. Nah, jadi sebelum itu ada pembentukan Septuaginta. Septuaginta ini koleksi perjanjian lama dalam bahasa Greka. Karena orang Yunani itu, orang Ibrani sudah tersebar dan mereka majority bisa berbahasa Greka daripada Hebrew. Makanya dibikin Septuaginta. Ya. Dan kemudian itu ada Canon of Jamina atau Jefta, ini yang menjadi kanon perjanjian lama. Kemudian baru ada Council of Nicaea sebelum muncul ini. Ya. Terakhir adalah Council of Carthage yang menjadikan Alkitab pertama. Oke? Dan ini sebelum 325 di sini, ya. Maka sudah ada sebenarnya, kemudian orang sudah mengumpulkan 4 gospel dulu. Ya, 4 gospel itu jadi utama karena tulisan sebutan Paulus, Yakobus, Yohanes yang berupa letter itu sepertinya adalah surat untuk pengembalaan kepada jemaat tertentu. Sekarang gospel yang 4 ini semua dibacakan dalam kebaktian misa, ya, semua dibacakan. Dan hebatnya ini, nah kalau dibilang 325 bahwa ditentukan Yesus adalah Tuhan di 325, di 191 Serafion ini Bishop Antioch, dia ketemu Gospel of Peter. Ini tanya sama jemaatnya, boleh nggak kami membaca Gospel of Peter? Jawaban pertama, boleh. Dibaca. Setelah dibaca, dia mulai melihat bahwa tulisan ini aneh. Karena Yesusnya tidak terinkarnasi kayak jin. Ya, kadang ngomong, kadang hilang gitu ya, kayak tuyul. Ya, jadi dia bilang nih aneh. Jadi ditolak sama Serafion. Jadi waktu zaman itu pun sudah ada guideline-nya kira-kira apa tuh Yesus, siapa tuh Yesus, apa yang bisa diterima. Dan di 325 ini baru ditentukan. Ya. Ini masuk sejarah gereja, tapi saya akan kasih tahu sedikit. 325 itu adalah konsili pertama. Jadi waktu abad pertama gereja jadi Kristen, kalian tuh tidak bisa seperti kayak gini. Maksimum cuma 5-6 orang satu rumah kebaktian. Lebih dari itu Anda akan ditangkap, ya, entah dipotong tangannya atau dibuang ke gua singa. Ya, itu zaman itu. Apalagi setelah masuk kekaisaran terakhir ya, itu semua orang Kristen ditangkap dan diadu domba. Ya, diadu. Nah, kemudian waktu ini 325 ini kaisar terakhir itu Kaisar Konstantinus. Kalau Anda ke Turki, kota Konstantinopel, itu ada Hagia of Sophia, itu gereja terbesar tadinya, karena kalah dikonvert jadi masjid. Ya, nah itu Konstantinopel menjadi Kristen, dia melihat lambang Kristen dan menaklukkan Romawi, gitu ceritanya. Dan jadi Kristen, dan supaya kerajaannya tidak terpecah, dia mau menjadikan satu agama Kristen yang satu baptisan, satu Tuhan, satu raja. Ya, oleh sebab itu dia ajak semua orang Kristen ngumpul di 325 karena ada kasus di mana ada Arianus yang mengatakan bahwa Yesus tidak setara dengan Allah Bapa. Arianus zaman sekarang adalah saksi Yehova, kurang lebih. Ya, dan mereka ini akhirnya dibawa. Nah, terus ada orang suka ngejek, bilang 325 Yesus jadi Tuhan. Nah, kalau saudara tahu yang diundang itu 1.500 bishop dari seluruh Eropa lah zaman itu ya. Yang datang 300-an, 320 kalau nggak salah. Yang datang itu tidak punya tubuh lengkap. Artinya apa? Yang datang itu semuanya calon martir. Matanya hilang, kupingnya hilang, tangannya hilang. Semua datang ke sini, 325 misalnya. Saya tanya, kalau terus tahu-tahu rajanya datang bawa tentara, ditanya, you mesti bilang Yesus Tuhan. Terus dia orang bilang, oh iya saya ngaku salah dah Yesus Tuhan. Berani gak gitu?
semuanya udah siap mati, tidak akan mungkin dia bilang itu Yesus Tuhan kalau bukan karena iman. Ya, jadi 325 ini bukan Yesus menjadi Tuhan, tapi Yesus benar-benar disahkan secara formalitas menjadi Tuhan. Ya, 325 ini pun kalau kita belajar sejarah tidak langsung Trinitas itu menang ya. Arianus itu memang kalah, dibuang, tapi nanti Raja Konstantinopel itu sebelum mati dibaptis oleh Eusebius. Eusebius itu kakak gurunya Arianus. Jadi waktu mereka secara Trinitas disahkan 325, tetapi Arianus tetap lebih kuat sampai ke konsili berikutnya. Yaitu sejarah gereja, nggak usah banyak-banyak. Masuk ke ini beberapa tulisan yang bisa dikumpulkan. Nah ini Polikarpus ini, ya dia punya tulisan 2/3 dari Nusa yang sekarang ada. Ya, jadi kita punya bukti banyak sekali bahwa Alkitab itu ada dikumpulkan di masa itu. Nah tuduhan bahwa Alkitab kita dipalsukan. Nah ini ada sedikit ngeyel, orang-orang suka bilang dipalsukan. Kenapa bisa dipalsukan? Karena tidak ketemu yang asli, begitu kan? Sekarang saya tanya, Anda pernah baca tulisannya Homer nggak? Pernah baca tulisan Kaisar, Caesar? Ya, Caesar itu kita tahu dari tulisan. Homer juga kita tahu dari tulisan. Satu buku. Nah itu buku itu kalau kita bandingkan dengan buku Alkitab yang kita baca sekarang, itu ada kopinya, berapa kopi yang dia punya. Ya. Kita punya sekitar 15.000 kopi dari semua tulisan Perjanjian Baru. Beda-beda, 15.000 kopi ya. Tapi dia ada 15.000 kopi. Nah si Homer itu cuma ada 7 kopi. Dan 7 kopi itu cuma diketemukan di abad ke-18. Kita punya urutan dari abad pertama sampai abad ke-16. Kita punya 15.000 kopi. Oke, itu jadi kalau dibilang ini dipalsukan, dari mana Anda palsu? Bahkan kita punya kopi lebih banyak dari yang ada kita akui sebagai sejarah. Ya. Dan ini kodeksnya yang kita punya sekarang, ini ada beberapa gambar, yang di atas itu Bologna Scroll, ya, tertua tapi tidak lengkap. Kalau Anda baca buku Alkitab bahasa Ibrani, dia merefernya ke Leningrad Codex, itu 1000 Masehi. Ya. Yang di bawah ini Sinaiticus. Nah kalau Anda baca NIV, dia pakai Sinaiticus, salah satunya. Ya. Yang punya King James Version, dia pakai Textus Receptus. Nah kita belajar. Yang kanan ini Saxon ini yang kemarin dilelang $50 juta di tahun 2023 tahun lalu. Ya, kita punya kopinya. Jadi kalau dibilang apakah ini bohong, hoax segala macam, kita punya kopinya. Dan kalau Anda pergi ke salah satu museum di New York, saya lupa museum apa, Anda bisa ketemu surat Yakobus yang paling tua. Tidak lengkap. Tidak lengkap memang. Dan kemudian kita pernah dengar namanya Qumran. Pernah dengar nggak? Dead Sea Scroll, Anda pernah dengar? Dead Sea Scroll itu ketemu tahun 1943. Ya di daerah Qumran Cave, dia ketemu gentong, isinya banyak scroll. Nah scroll itu lebih tua dari Bologna Scroll, tapi tidak setua yang kita punya kopi. Ya, dan itu kalau dibandingkan, ya dia tahunnya lebih tua dibandingkan dengan Leningrad Codex, salahnya cuma 2%. Kenapa salah? Karena ada beberapa scroll yang missing letternya. Kemakan rayap, segala macam, itu cuma 2%. Nah kalau Anda bayangkan, tulisan pertama di Perjanjian Baru itu, Perjanjian Lama itu sekitar 3.000 Masehi yang lalu. Jadi 4.000, sekitar 5.000 Masehi mereka mengcopy, dihafal, di-copy. Ya, nggak semua orang punya tulisan waktu itu, ingat ya. Majority mereka memorize, mereka mulai copy itu abad 3-4 sebelum Masehi, mereka mulai copy. Sampai sekarang kopinya itu sama. Jadi kalau bilang akurasi Perjanjian Lama aja kita ngomong ya, Perjanjian Lama itu akurasi tingkatnya tinggi. Cuma 2% kesalahannya. Jadi kalau kita bilang apakah Alkitab ini palsu, tentu jawabnya tidak. Tapi apakah salah copy? Bisa salah copy. Tapi Anda perhatikan begini, pernah nonton film, susah saya ngomong film. Iya, kalau Anda pernah memikirkan, film Korea gampang. Film Korea, orang Korea, jago kan film Korea. Kalau raja atau pangerannya dihukum sama siapa gitu kan, masuk ke biara, ngapain mereka di biara? Ya orang Korea,
Ngopi apa? Ngopi sutra. Buddhis kan? Kenapa di kopi sutra? Ada yang tahu? Supaya mereka menghilangkan dosanya dengan cara mengopi sutra. Ya. Sama idenya dengan perjanjian lama, orang mengkopi scroll itu hal yang suci, pakai tinta emas, some of them. Ya. Jadi kalau Anda sampai salah satu huruf, itu nggak dihapus satu huruf, dibakar satu kertas yang mereka tulis dan harus ulang. Itu cara scribe zaman itu membuat tulisan kopinya. Jadi nggak segampang yang kita pikir sekarang, ya. Makanya bisa akurasi sampai 2% karena itu. Oke. Yang menarik lagi adalah ini. Saya bacakan beberapa contoh ya. Plato itu cuma hidup 1200 tahun yang lalu, punya 7 kopi. Ya, Caesar 10 kopi, Homer 7 kopi, ya. Nah, surat Paulus itu ada 800 kopi. Gospel ada 1700 kopi, cuma last 100 years. Ya. Total kita punya sekitar 14.500 kopi. 10.000-nya adalah Latin manuskrip. Jadi kalau kita bilang, ada yang bilang palsu, kita tanya, yang mana yang asli? Enggak ada yang punya asli, semuanya kopi. Tapi kopinya itu kan bisa dibandingkan, no? Anda nyontek, siapa sering nyontek? Ngaku deh, saya nyontek. Oke, sedikit cerita, saya anak Trisakti. Ya, Trisakti tahun 94 masuk, lulus pas demo 98, saya ikut demo, ya, ikut ditembak juga, kena peluru karet, sempat lari. Saya nggak pernah kuliah. Orang kuliah 4 tahun lulus, saya 5 tahun, lulusnya pas 2,65. Semester 2 saya, IP saya cuma 1,95. Nah, istilah orang Indonesia waktu itu adalah nasakom. Nilai akhir 1, C aja nggak dapet itu, C kurang itu D semua. Saya nggak pernah kuliah lah, kuliahnya tidur sama nyontek. Ya, kalau mau nyontek, ya, dosen saya pintar nih, salah satu dosen saya, dia selalu bilang apa? Open book. Begitu dia bilang open book, nggak ada yang berani. Pak, close book lah Pak, kita nggak nyontek Pak, close book dah. Kalau open book, kagak ada jawabannya di pertanyaan di bukunya, bikinnya susah-susah. Nah, close book, kan dari buku, tinggal nyontek dong. Siapa yang punya contekan paling bagus, ya kan? Jadi kalau kita zaman dulu, kita ada hal istilahnya ngebatik. Wah, ini orang Jakarta susah. Kita punya meja itu kan kayu gitu kan. Nah kita tuh karena Trisakti bandel lah ya, itu yang punya kunci kurang kelas kita sogok. Pak, buka. Udah buka, tahu kan nomor bangkunya berapa? 26. Datang pagi-pagi, ya jam 7 biasanya udah datang, kita ngebatik. Pakai rotring. Tahu rotring ya? Ngebatik tuh kecil-kecil, karena elektro kan, jadi yang dibatik apa? Formula. Ya ini kalau ME begini, kecil-kecil dibatik. So, 1 kali gitu. Anda lulus, Anda balik meja itu, meja udah penuh. Cuma lukisan sama batik. Lain kali nggak usah nyontek, datang ke situ tinggal lihat, oh udah ada yang nulis. Ya, jadi karena semuanya sama, ya kan? Kalian nyontek, ya kan? Kalau Anda lihat mau yang nyontek gampang, artinya apa? Kopinya sama. Nah, sini 15.000 sama kopinya. Berarti nyontek semua. Kemana? Ke yang asli. Gitu loh. Ya. Kalau ini malah bagus nyonteknya gitu. Kalau ke sekolah jangan nyontek. Ya ini beda. Ini nyontek yang benar ya. 15.000 kopi yang kita punya. Oke? Nah, kemudian kalau dibilang kodeks ya, itu kan dijahit. Tadi gambar yang ini kan dijahit nih. Kalau Anda lihat ini di bawah tuh dijahit, ya. Nah, ini Sinaiticus ini salah satu kodeks tertua. Yang pernah dengar istilah NIV sesat. Ada yang pernah dengar istilah NIV bukunya sesat? Oh, orang baik semua. Oke. NIV bukan sesat, tapi NIV menggunakan kopi yang paling tua. Ada beberapa kata yang missing, makanya tidak ditulis di NIV. Ya. Dan ini paling tua dan ini sebenarnya mau dibakar. Jadi ada orang ke biara di Sinai, lihat biarawannya lagi membakar gulungan-gulungan kertas. Terus iseng-iseng ada orang yang tanya, itu apaan? Nggak kepake gulungan kertas tua mau dibakar. Pas dibuka itu Gospel of John. Makanya jangan dibakar, koleksi. Nah dikoleksi terus dijahit. Jadi kodeks. Ya. Zaman dulu semuanya gulungan. Ingat kalau Anda nonton filmnya Yesus, yang dibaca scroll atau gulung. Ya saya, nggak ada nomornya. Ayat 1, ayat 2 nggak ada. Satu panjang. Jadi kalau Anda baca semua itu. Nggak bisa dipotong tengah-tengah. Hilang atau di mana bacaan lagi kan. Baca semua. Jadi kalau orang baca kitab, zaman dulu 1,
kitab semua. Ya, penggunaan angka-angka itu tahun 15 ribuan baru dibikin. Oke? Nah, sekarang the fun part. Ineransi. Ada yang pernah sekolah Alkitab? Ada yang pernah ngerti istilah ineransi artinya apa? Ineransi artinya tidak salah, kita bahas. Nah, pertanyaannya, apa itu Alkitab? Ditulis manusia apa ditulis Tuhan? Jujur, manusia ya, bukan ditulis Tuhan ya. Waktu dia tulis itu buat siapa? Buat siapa? Buat zaman kita. Waktu Yohanes melihat di Pulau Patmos, dia lihat penglihatan, dia tulis surat itu ke zaman now, apa zaman itu? Zaman itu. Jadi kalau Anda nonton film yang cerita Bible Code kalau nggak salah, ya, Da Vinci Code, Bible Code, dibilang apa? Oh, ini sih ada cerita tentang pesawat terbang di Revelation of John, ngelihat tank di kitab mana, itu dari mana gitu, karena mereka ngelihat dan melihat, emang melihat masa depan, melihat wahyu, tapi dituliskan untuk orang zaman itu, ya. Ini yang pertama. Tuh, apa yang Alkitab mau kasih tahu kita? Cerita, perintah, atau nomor buntut? Nomor buntut tahu ya? Kalau kasih nomor buntut arti akurat dong. Ayo, buntut ada sini, buntut aja, buntut sini. Apa lotre ada sini ya, loto, apa lotre. Berapa nomor sini? Loto. Oh enggak, 6. 6, gampang dong 6. Singapura 12. Ya, Singapura 12 number, dari 1 sampai 60 nomornya. Ya, kalau Anda menang Toto kita bilang, itu setahun sekali kita ngantri, terutama pas lagi Sinca, karena dapat Hung Pao Toto. Nah, Hung Pao Toto biasanya 8 juta ke atas. Jadi Anda boleh ngantri sejam, 2 jam, nggak masalah. Modal $10 dapat 8 juta, ya kan? Itu 12 nomor yang Anda mesti tembak. Ya. Kalau ini isinya buat Toto berarti mesti akurat dong. Mesti 12-12-nya dong. Kalau 12 salah 1 nggak dapat 8 juta kan? Ya. Kita buat main Toto kan enggak. Dia nggak prediksi seperti itu. Jadi ada sesuatu yang kita baca di Alkitab. Anda baca Mazmur, Anda baca Kidung Agung, Anda ngerti? Ngerti nggak? Saya nggak ngerti. Karena itu puisi, nyanyian. Puisi zaman itu zaman sekarang beda, ya kan? Jadi kita mesti belajar. Makanya dalam Alkitab tidak ada satu genre, semuanya banyak. Ada cerita. Gospel itu cerita, biografi. Tapi biografi zaman itu dengan bandingkan biografinya Bill Clinton beda. Yang kita bahas nanti. Kemudian apa yang artinya terinspired, diilhami Roh Kudus. Nah, pernah baca kesaksian janji imannya GBI? Janji iman GBI, bahwa aku percaya bahwa perjanjian lama, perjanjian baru adalah firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu janji iman GBI. Nah, apa kata ilham? Inspired. Saya baru kali ini pakai sendal, saya tinggal kerja, boleh ya? Biasanya kalau kita nyeker gitu. Oke, apa artinya inspired? Inspirasi. Apakah si penulis tahu kesurupan? Lupa dia nulis apa? Oh, jadi satu ayat. Apa dia mendapatkan sesuatu di pikirannya dia terus dia tuangkan dalam tulisan? Yang mana tadi inspirasi? Yang tadi saya bilang jangan ketawa. Anda tahu kalau Anda baca Chicago Statement 1976, ini yang paling sering dipakai orang untuk inseransi. Ya, dia mengatakan bahwa kata per kata ditunjuk oleh Roh Kudus kepada si penulis. Jadi penulis waktu nulis itu katanya pun dikasih tahu sama Roh Kudus. Menurut Chicago Statement, ya itu yang kalau kita dalam dunia teologi kita bilangnya tight inerrancy, full inerrancy. Ya, itu kata-kata teologi. Tapi kalau saya tidak baca seperti itu, saya baca purpose-nya itu yang inerrant. Karena apa? Waktu saya ditulis, yang menulis itu pakai otak dia kan, ya. Dia punya latar belakang, dia punya latar belakang sejarah, culturalnya dia. Nah, paling banyak Anda buktikan itu kalau Anda baca tulisannya Paulus, nanti kita akan bahas, ya. Tulisan Paulus banyak sekali latar belakang culture waktu dia nulis. Kalau Anda salah baca, Anda terapkan itu literalis, maka sekarang semua Anda ini semua sesat.
Tidak boleh cewek datang ke ruang kebaktian nggak pakai kerudung. Nah, sekarang yang pakai kerudung siapa? Nggak ada kan? Nah, yang cowok nggak boleh dipotong jambang. Nah, jambangnya potong semua kan? Setelahnya nggak boleh. Jadi kita mesti belajar culture-nya. Jadi apa itu aransi? Apa salah, apa yang nggak salah? Itu yang kita akan bahas hari ini. Oke? Nah, kita baca dulu 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Yang punya Alkitab tolong baca dong. Saya cuma modal handphone satu biji, susah buka Alkitab. Ada yang bisa baca satu orang? Oke, jadi ini artinya diilhami untuk menuntun kamu, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu tujuannya tulisan Alkitab. Nah, saya tanya, bisa nggak kita lihat sains dari sini? Sains ada di Alkitab? Ada, tapi bukan itu yang dimaksud. Apakah ada sejarah di sini? Ada, tapi bukan itu yang dimaksud. Ya, bahkan kalau Anda yang sekolah sejarah, Alkitab menjadi salah satu sumber orang melakukan arkeologi karena akurasinya cukup tinggi. Tapi ada beberapa yang akan dipertanyakan kalau Anda belajar sejarah. Daud tidak pernah ketemu namanya Daud. Baru ketemu tahun 1960, satu stil besar Raja Syria mengalahkan bangsa Daud di paling bocok paling bawah ditulis bangsa Daud. Tapi di mana Daud tidak ada buktinya. Salomo tidak ada buktinya. Musa tidak ada buktinya. So how then we take this as truth? Saya punya dosen teologi, satu orang India, satu orang Amerika. Ya, orang India ini, saya tadi cerita sama Pastor Dedi, kaget. Ini sekolah teologi saya, sekolah teologi Pentakosta. Ya, walaupun dosennya nggak sama Pentakosta. Dia bilang gini, kisah Yosua tidak kejadian. So how? Saya punya salah satu dosen, bukan dosen, buku teks saya judulnya Who Wrote the Bible. Yang nulis ini orang Amerika, rabi, bisa dibilang rabi lah, orang Yahudi. Dia punya tulisan bahwa yang keluar dari Mesir cuma bangsa Lewi. Saya iseng, saya nulis email ke dia. How then you reconcile your statement with Bible is word of God? Dia bilang, I don't have an issue. Karena apa? Karena Bible telling the truth. Shock dong. Kalau Anda bilang truth, dia bisa ada Musa bawa 4 juta orang keluar dari Israel, you cuma bilang, cuman Lewi. How you know is the truth? Is mistakes. Is not a truth. Nah, kita bahas, apa artinya error dalam inerransi. Oke? Jadi Bible itu bukan buku sejarah, bukan buku sains, tapi collection books of theology stories. Ya, apakah ada sejarah, apakah ada sains? Ada, tapi itu bukan yang utama. Ya, jadi nanti kita akan bahas beberapa. Oke? Nah, inerransi itu without error. Nah, apa yang artinya error? Wrong spelling. Nah, kata inerransi ini dalam beberapa teologi suka ngaco, suka banyak arti. Ya. Saya paling suka pakai kata trustworthy. Inerransi bukan arti salah. Nah, kenapa salah? Kita baca ini. Masing-masing buka Alkitab, baca Markus 5, Markus 8, Lukas 8. Masing-masing baca satu ayat aja. Boleh Markus, boleh Matius, boleh Lukas. Tentang orang gila di Gerasa. Baca. Ya. Baca masing-masing, cuma sedikit ayatnya. Markus 5 ayat 1-3, Matius 8:28, Lukas 8:26. Ya, cerita tentang orang gila di Gerasa. Udah? 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 Masih ada yang baca? Oke. Saya tanya. Udah ya? Ada berapa orang gilanya?
Baca cuma satu, nggak boleh baca 2 ayat. Yang baca Markus 1, yang baca Matius 2 ya. Yang baca Lukas 1. Jadi siapa yang salah? Kalau dengan kata-kata yang paling banyak menang berarti Matius salah dong. Ya kan? 2 apa 1? Dari sini apa kita bisa tentukan ini eran apa ineran? Ya, tahan dulu di situ ya, tahan dulu ya. Matius, Markus ada perbedaan. Nanti Anda baca lagi iseng-iseng ayam berkokok. Waktu Petrus menyangkal. Petrus nyangkal dulu baru ayam berkokok atau ayam berkokok dulu baru Yesus menyangkal. Anda baca. Ada 2 cerita yang berbeda di situ. Ya. Anda baca lagi apa? Oke, balik ke Perjanjian Lama. Ada berapa kisah Nuh? Ada 2 kisah Nuh di Perjanjian Lama, makanya baca Kejadian. Ya. Ada berapa kisah penciptaan? Ada 2. Ya. Anda tahan situ dulu situ, apakah ini berarti salah atau tidak salah? Errant atau non errant? Oke? Nah, kalau ada geographical error juga salah nih ada. Di Matius ada berapa yang bilang di kota apa, ada ya kita baca-baca. Nah, ada yang bilang ini salah nggak yang kita baca tadi? Yang bilang itu salah? Anak baik semua ya. Ini kalau gini nggak usah dikasih tahu, udah tahu semua. Salah dong, iya dong. Dengan kacamata manusia sekarang salah dong, nggak akurat kan? Oke, saya butuh 2 orang volunteer. 1 cewek, 1 cowok kalau bisa, karena cewek biasanya lebih detail. Gampang kok. Cuman kasih tahu saya jalan pulang dari sini ke Myeongdong. Ayo, ada nggak? Ayo, 2 orang, nah, cowok ya 1, oke siap. Cewek 1 siapa? Wah, langsung pengen tunjuk aja. Oke, cowok cewek ya. Yang cewek, Anda cerita ke orang yang sudah jagoan, udah 10 tahun di sini udah tahu jalan pulang. Ya udah tahu, jadi kalian nggak usah kasih terlalu detail, nggak usah karena dia udah tahu nih. Nah you kasih ke orang kayak gue yang baru sekali kemari, nggak tahu jalan pulang, nggak punya tiket nih, nggak punya apa-apa, nah, pokoknya never map juga nggak punya. Nah lu kasih tahu caranya gue pulang, oke? Nah saya kasih yang cewek dulu karena kan gampang nih kan, yang langsung. Naik bus ke Itaewon, terus dari Itaewon ke Ojiraiku. Dari Ojiraiku jalan ke Myeongdong. Cuma 3 step ya. Nah ayo. Ini yang komplit. Yang komplit. Iya dong kan gua nggak tahu jalan. Ini Itaewon gimana nggak tahu. Myeongdong gua nggak tahu. Keluar pintu ini. Ke kanan. Nah ke kiri. Nah udah keluar gereja kan. Nah terus nanti ada namanya Mapo Art Center. Nah itu bisa lewat sana naik bus. Atau enggak kita belok kanan. Kita naik sampai ada pertigaan. Pertigaan ada siu. Nah, kalau udah di sana nyebrang jalan. Ya, udah tuh udah nempel sama siu kiri. Nah, ketemu perempatan, ada Tusam di sana. Itu belok kanan jalan terus, bakal ketemu ID Station. Ya. Iwa sama. Tadi cuma sampai keluar naik bus ke ID Station. Bus nomor berapa? Nah, nggak disebut nomornya kan? Cuma naik bus kanan, dia assume saya orang yang diajak itu udah tahu, ya kan? You bilang ke dia ini nyasar, pintunya nyasar, mesti tahu pintu ke kanan gitu kan, salah kan? Nah pertigaannya nggak ada tadi, nggak disebut pertigaan, ya. Mapo Art Centernya nggak disebut, ya kan? Cuman ide stationnya sama ide stationnya. Nah saya tanya, siapa yang salah? Kenapa? Itu naik taksi juga sampai gue naik taksi Myeongdong. Kenapa yang satu singkat 3 kalimat beres, 1 10 baru sampai ide station belum sampai Myeongdong. Yang mana yang salah? Enggak ada yang salah. Kenapa? Audiensnya berbeda. Dia menyampaikan ke orang yang sudah 10 tahun di Korea, di Seoul, udah tahu. Nah ini baru 2 hari. Ya kan? Jadi artinya apa? Waktu kita membaca ini, Anda mesti perhatikan siapa audiensnya. Kalau Anda baca kata per kata akan terlihat salah dong nih.
Ya, si Matius bilang ada 2. Kenapa? Dia kasih tahu ke orang itu emang di situ ada 2, cuma satu yang diajak ngomong. Si Lukas dan Markus gak peduli ya, cuma satu yang ngomong kan. Satu udah selamat, yang penting selamat satu. Nah, si Matius lebih detail, ya kan? Sama kalau nanti kita ketemu lagi ada beberapa ya. Ada yang bilang di daerah mana, ada di daerah mana. Sama kalau saya bilang sekarang, Anda yang orang Jakarta siapa? Yang non Jakarta. Oke, saya tanya non Jakarta. Internasional bandara kita yang di Jakarta itu ada di Jakarta apa di Cengkareng? Apa di Tangerang? Tangerang. Yang orang Jakarta Tangerang. Yang orang luar kata kan nggak tahu Jakarta. Iya dong. Iya kan? Saya tanya, Taman Damawar Indah itu Cengkareng apa Tangerang? Salah, separohnya Cengkareng, separohnya dia tengah-tengah soalnya. Iya kan? Kalau Anda tahu ke lokasinya, Anda ngomong sama orang yang tinggal di Tangerang, ya tahu dia. Tapi kalau Anda ngomong kayak orang yang tinggalnya di Kalimantan, Taman Danau di mana? Dia pada tahu, Cengkareng Jakarta dia nggak tahu di mana gitu kan. Difference. Makanya kalau dia ngomong detail sampai detail, karena itu ke kelompok jemaat yang ngerti lokasinya seperti apa. Similarly nanti Anda lihat, terutama di tiap Injil, itu dia mengcopy beberapa referensi ayat dari Perjanjian Lama. Itu kalau Anda baca aja suka miss. Kenapa miss? Karena bentuk scrollnya itu loh. Kita sekarang baca sudah dibagi-bagi, Mikah segala macam. Dulu Mikah dan kawan-kawan itu satu scroll gulungan panjang. How you know? Ya, karena itu kita melihat apakah dia salah atau tidak. Tidak salah kalau kita melihat dia secara benar. Lokasinya, latar belakangnya. Oleh sebab itu kalau kita kata per kata kita kupas, cuman kata aja bisa salah. Nah, saya sebenarnya siapin bahan berbeda untuk hari ini khotbah, karena sebelum Pastor Denny kasih tahu minta bahan yang maknyus. Nah, saya punya satu bahan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sering baca dong? Apa kata benar di situ? Ya, kalau Anda baca kata benar namanya atelia. Ya, bahasa Yunaninya atelia. Kata dasarnya lete. Nah, apa itu lete? Nah, kalau Anda baca lete itu sebuah sungai di Hades. Apa Hades? Hades itu dunia orang mati menurut mitologi Yunani. Nah, lete itu di mana orang yang mau mati, yang sudah mati mau dibawa nyebrang ke Hades, mereka harus minum dari sungai lete. Sungai lete itu ngapain? Waktu Anda minum, Anda jadi lupa. Sama kayak mitologi Buddhis. Anda mati mau reinkarnasi, minum dulu kan, lupa reinkarnasi gitu kan. Mitologi yang sama. Nah, ini kata-kata ini yang kita nanti pelajari, kalau Anda belajar lebih jauh, mengupas detail secara sejarah dan latar belakang. Jadi jangan bilang, oh salah nih, nggak cun. Ya emang nggak boleh cun karena beda orangnya gitu. Coba kalau tadi siapa? Si Sharon ngomong ke orang yang udah 10 tahun ngomong kayak lu. Keluar kanan kiri tempeleng itu. Wah, mah bener. Kasih tau bosnya tahu, udah tahu. Ya kan, jadi kita mesti melihat bahwa ada perbedaan antara jemaatnya. Oke? Nah, jadi apa yang dibilang transportir? Pertama, jangan pakai modern use value. Ya, Anda bilang, oh tidak akurat, salah. Oh enggak. Zaman itu enggak salah. Nah, biografi, ya kalau Anda lihat di Perjanjian Baru pertama ya, 3 gospel ya. Kalau kita punya 4 gospel ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 3 kita bilang sama, dibilangnya Injil Sinoptik, Markus, Matius, Lukas. Paling tua siapa? Markus paling tua. Ya, tapi bukan Matius duluan. Kenapa? Karena Matius, Markus, Lukas, misalnya Markus dulu yang paling tua. Karena Matius menceritakan continuation dari Maliaki dari belakang, makanya dimaksud taruh tengah. Nah, Markus paling tua. Yang paling muda siapa? Lukas. Matius mengcopy dari Markus dan Q, itu dari belakang. Lukas mengcopy dari ketiganya. Dia copy kan? Kok bisa berbeda situasi kondisi runtutannya? Ada yang ke sana dulu, ada yang kemari dulu, ada yang segala macam. Kenapa beda? Karena zaman itu orang menulis biografi tidak seperti zaman sekarang. Anda punya akta lahir di rumah sakit mana, bapaknya siapa, emaknya siapa. Zaman dulu nggak ada, jadi orang bikin biografi sesukanya. Dia bikin sesukanya supaya alur cerita yang dia mau sampaikan
jalan. Ya, makanya ada beberapa kitab yang bilang, kenapa kok Markus sangat pendek dibanding yang lain? Ya karena Markus dia mau menyampaikan hal yang berbeda dengan jemaat Matius dan Lukas. Yohanes totally different. Ya, tapi Yohanes kita selalu bilang Yohanes itu high Kristologi. Dia menyampaikan sesuatu tentang Yesus Tuhan itu cuma ada di Yohanes paling tinggi. Nah, Anda baca Yohanes 1 ayat 1. Coba buka sekarang. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes, kok ini nggak bisa dibaca? Nah, ini. Yohanes 1 ayat 1 ya, saya baca ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya adalah firman. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya adalah roh. Allah adalah roh. Allah melayani di atas bumi, lautan air, kan begitu kan? Jadi 1. Si Yohanes ini sedang melakukan reinterpretasi perjanjian lama menurut kacamata orang zaman itu. Nah, apa itu logos? Nah, logos itu di dunia Yunani, dunia Romawi itu sangat kuat oleh filosofi Yunani. Yang menciptakan dunia itu adalah logos menurut Yunani. Nah, dia try introduce ini ke orang Yunani. You punya logos is same as my logos. You punya logos, you don't know my logos Jesus. Ya, itu cara dia membuat pernyataan. Makanya kalau kita baca beberapa kitab ini, kita nggak bisa main comot pakai kacamata kita sekarang. Oh, firman itu adalah bersama-sama, firman itu adalah, oh firman ini Alkitab. Lah, zaman itu belum ada Alkitab, Neng. Ya kan? Tadi waktu Timotius Anda baca, Anda tahu, Paulus tahu tuh suratnya di ke Timotius akan jadi Alkitab. Enggak, Paulus merefer ke perjanjian lama. Tapi kenapa kemudian kita menganggap ini sebagai Alkitab? Karena kita tahu yang disampaikan oleh Paulus mempunyai nafas hidup Allah yang membangun, mengajar kebenaran. Oleh itu masukkan ke dalam perjanjian baru. Ada banyak yang sesat, salah tadi yang saya bilang, karena nonton film Mary, ya itu ada Gospel of James. Gospel of James itu abad kedua. Ya, Anda tahu kitab paling tua siapa di perjanjian baru? Kitab paling tua perjanjian baru adalah tulisan Paulus, abad tahun ke 40-50. Surat Injil tertua Markus, abad 70-50. Ya, artinya apa? Close. Waktu dia tulis itu kalau salah, masih ada saksi matanya yang bilang, ini salah nih nulisnya nih, ngaco. Yesus matanya 3, enggak matanya cuma 2. Ada yang bilang, ya kan? Nah kalau sudah lewat 200 tahun, sudah tidak ada saksi matanya, Anda tulis Yesus matanya 3, percaya gak? Suka-suka gue, gak ada yang tahu kan. Itu sebabnya Injil tua-tua yang lewat 150 tahun kita tidak ambil sebagai dasar. Walaupun kita baca, saya baca waktu saya kuliah. Ya. Anda dari Katolik punya Deuterokanonika, saya punya dari Katolik. Oh nggak ada ya? Itu ada Tobit, Judit, Esther, segala macam. Ya, saya baca waktu saya kuliah. Tapi kalau Anda baca, Anda lihat itu tidak ada sedikit sekali esensi pengajaran. Isinya apa? Sejarah. Major itu sejarah. Ya, dan kalau kita lihat tadi yang Japhna itu cuma 39 buku, itu cuma perjanjian lama yang kita punya sekarang, tanpa yang Deuterokanonika itu. Ya, tadi bukan berarti kita nggak baca, kita tidak anggap mereka sebagai otoritatif, not trustworthy. Nah, tulisan Esther yang bukunya di Apokrifa itu 300 tahun setelah Esthernya mati. Soal. Ya, itu yang kita pelajari. Kemudian apa? Nah, kalau Anda iseng-iseng, Anda cari nama ini biografernya Plutarch. Dia menulis sekitar 20 atau 30 biografi orang-orang terkenal zamannya dia di zaman Romawi. Kalau Anda baca Plutarch ini, setiap tulisannya yang dibikin yang laku dia copy ulang. Karena nggak ada printer, betul kan? Di copy ulang. Setiap copy yang dia copy, makin baru versinya, makin berbeda dengan awalnya. Kenapa? Dia mencoba reiterate yang baru. Oh ini kayaknya nih kurang jelas, saya memperjelas. Plutarch ini walaupun dia bilang baik biografinya, sangat buruk dibandingkan dengan 4 kitab kita yang ada di Injil. Karena kita tidak miss segitu banyak, dia miss banyak sekali. Anda boleh baca, namanya Plutarch. Nah bahaya literaris, nah ini kalau kita baca buku Alkitab seolah-olah seperti buku silat, buku silat.
Zaman saya beda. Yang baca buku Kweceng ada? Kyobuki, nggak tahu ya. Waduh, beda generasi. Jadi kalau kita baca buku silat, Anda masih ikut, tarik nafas, ke 8 digit baru keluarin. Kalau nggak keluar ntar jadi gila, gitu kan. Biasa orang kita. Kalau kita seperti itu, kita akan salah. Nah, kita akan baca beberapa ayat ya. Sedikit sebelum nanti kita Q&A. Oke. Coba kita buka 1 Timotius 2 ayat 11 dan 13. Ini yang mesti baca cewek. Ayo cewek, baca. 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Ya baca. Satu cewek. Biar jelas. Nah lu. Ya terus. Nah, ada nggak khotbah cewek di sini? Gereja Anda kan sesat, nggak sesuai firman Tuhan. Ya, boleh nggak pendeta Kristen cewek? Boleh kan? Nggak boleh menurut ini kan. Jadi gimana kita menghargai ini? Makanya sebenarnya ada beberapa gereja yang tidak mengizinkan pendetanya wanita. Banyak. Katolik nggak boleh ada priest sebagai wanita, cuma bisa jadi biarawati. Nggak boleh jadi priest karena ada ayat ini. Tapi kalau kita baca ayat ini ya nggak usah kupas-kupas teologi, ya kita salah. Nah kita langsung buka aja lihat ayat berikut yang lain. Ya, buka di Roma 16 ayat 3 sampai 4. Cewek lagi baca, biar adil. Karena ini untuk cewek soalnya, biar tidak merasa salah. Yuk Roma 16 ayat 3 dan 4. Aquila. Oke, Priscilla cewek kan? Aquila cowok. Aquila itu suaminya Priscilla. Saya tanya, kalau ceweknya di depan artinya apa? Kurang ajar yang nulis. Karena dulu kan cewek nggak ada harganya. Sorry ya, cewek dulu nggak ada harganya. Ya, cowok itu di depan, cewek itu kenapa? Miliknya pria. Ya, kalau Anda baca di Perjanjian Lama, kenapa kalau kita ada janda langsung wah kayaknya kok susah banget hidupnya. Karena mereka tidak bisa apa-apa. Ya, wanita itu propertinya pria. Kalau Anda perang, ya jarahan perang itu apa? Kambing, domba, emas dan wanita. Itu properti. Sorry to say, ya. Anda menjadi saksi, 3 saksi tidak cukup. Kalau semuanya wanita yang nggak dihargai. Nah di kisah Roma yang nulis sama nih kan, yang nulis Paulus juga kan, dia tulis Priscilla dan Aquila. Nah kalau Anda baca tadi, dia telah mentaruhkan nyawanya, bahasa aslinya itu memberikan lehernya, ya, given the neck. Itu kata-kata itu sama dengan kata-kata cerita hero di zaman Romawi, yang semuanya pria. Artinya apa? Priscilla ini pemimpin. Nah kalau kita baca begini aja sudah jelas bahwa ada kontradiksi antara dua cerita itu kan. Nah makanya tanya si Timotius itu ada di mana? Si Priscilla itu ada di mana? Nah di Timotius itu di kota yang banyak Athena. Nah, Athena itu dewi Romawi yang semua priesthoodnya itu cewek. Jadi mereka yang mengatur, kan dia punya dewi, saya anak buahnya dewi, yuk mau kawin sama berapa saya tentuin. Something like that. Oke, karena kita bisa belajar beberapa kalimat. Jadi kita nggak bisa bilang ini salah, seperti si Paulus salah nih. Kok ngomong di Timotius itu, ngomong di sini, ya audiensnya berbeda. Ya. Oleh sebab itu kita nggak bisa membandingkan dan kita nggak bisa literalis. Nah kalau literalis seperti itu, bahayanya jadi apa? Biblioteri, artinya Anda menjemah Alkitab. Nah, terakhir sebelum kita buka untuk Q&A, siapa itu firman? Siapa sang firman yang kita baca di Yohanes tadi? Yesus. Apa itu Alkitab? Firman Tuhan. Bedanya apa? Alkitab menjadi cermin sang Kristus. Kita mengenal Kristus melalui Alkitab. Alkitab menjelaskan siapa Kristus. Ya, jadi kita membaca Alkitab, kita melihat Kristus. Sama kita melihat Kristus, kita melihat Allah Bapa. Itu runtutannya. Jadi ini ikonnya Yesus itu ada di Alkitab. Ya, Anda baca Alkitab,
Anda melihat Sang Kristus. Oke? Nah, last one tuh, Alkitab cermin dan kompas mengubahkan kita. Ini paling penting nih. Alkitab mengubahkan kita, ya. Alkitab banyak salah. Ya, orang bilang salah. Alkitab tidak membahas soal evolusi, nggak ada dinosaurus, nggak ada segala macam kan? Salah Alkitab nih, ya. Manusia cuma 2, nggak mungkin cuma 2, gitu kan? Dan sekarang tanya, buku yang paling tidak salah apa? Buku matematika. Ya kan? Nggak salah, 2 tambah 2. Nggak bilang, ada yang bilang 5, tempeleng satu negara, ya kan? Tapi kalau Anda baca buku matematika, Anda berubah nggak? Anda jadi lebih baik nggak? Jadi lebih pelit iya, ya kan? Lebih baik belum tentu, ya kan? Baca matematika. Oleh sebab itu yang paling penting kan baca buku itu kan ini, mengubahkan kita menjadi lebih baik, ya kan? Dan cuman Bible yang melakukannya. Anda baca kesaksiannya Andrew dari yang The Bali Nine, ya, yang udah dihukum mati, di penjara dia minta Alkitab, dia baca Alkitab, dia bertobat, walaupun tetap dihukum mati. Ya, this has impact a lot of people. Ya, jadi itu aja yang saya mau bagikan. Oke, sekarang Q&A. Q&A. Yuk, tanya. Kalau nggak tanya, saya tanya. Ayo, tanya. Yang susah nggak apa-apa. Tapi paling saya nggak bisa jawab. Tadi di pending. Ayo, tanya apa? Dalam banyak kasus kan Alkitab dianggap sebagai firman Tuhan yang beneran, dan banyak gereja itu juga menggunakan mengajarkan doktrin mereka ini, Ya. tentang Alkitab yang beneran. Ya. Tapi realitanya kayak perbedaan tafsir secara tafsir Ya. itu seringkali menyebabkan perpecahan dan konflik antar gereja. Ya. Dan bahkan di kalangan umat Kristen itu yang mengakui otoritas Alkitab, Ya. mereka juga konflik, mostly karena perbedaan tafsir Ya. ini. Jadi apakah ini karena kita salah dalam memahami konsep ineransi, atau ada yang keliru dalam cara hamba Tuhan dalam menafsirkan Alkitab? Itu salahnya Martin Luther itu. Enggak, joking. Jadi gini, tadi saya bilang ada inerrancy, tight inerrancy. Mesti persis seperti ayat Alkitab. Makanya nggak boleh ada perempuan, nggak segala macam. Ada yang purpose literacy, ada yang macam-macam. Nah, kenapa kemudian berubah? Kita balik ke janji iman. Yang dulu gereja kuno, gereja GKI, GRII, Anda kan baca janji iman rasuli, Apostle Creed. Ada yang masih hafal nggak? Hafal. Apostle Creed itu muncul dari konsili Nicea, konsili Konstantinopel, konsili Kalsedon, 3 konsili ya. Itu tentang Trinitas. Aku percaya pada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, bla 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 bla. Tidak pernah ada namanya Alkitab di situ. Ya, Anda baca, Anda buka. Janji iman rasuli tidak pernah menyebut Alkitab. Kenapa? Belum jadi neng Alkitabnya. Artinya apa? Menjadi orang Kristen itu punya prinsipal yang sama. 3 prinsipnya. Yesus Kristus Tuhan, mati di hari ketiga, bangkit dari orang mati, ya itu. Roh Kudus adalah Tuhan, Trinitas. 3 ini yang sama. Kalau salah satunya ini tidak sama, Anda bukan Kristen. Itu kuncinya. Jadi saksi Yehova Kristen nggak? Enggak, menurut saya. Dan menurut banyak orang. Karena 3 ini batal. Nah, orang Advent Kristen nggak? Kristen, karena dia mengaku 3 ini walaupun dia aneh sendiri gitu loh. Nggak apa-apa, tapi 3 sama. Nah, kalau namanya aplikasi, nah doktrin ini lebih ke aplikasi. Yang tadi dia baca, kenapa kok orang berbeda, bisa bahasa roh? Ya, gereja sebelah nggak boleh bahasa roh, dibilang bahasa roh sesat. Well, karena mereka punya pengalaman pribadi yang berbeda. Anda tahu kenapa munculnya bahasa roh? Asusah Street, nah paling gampang ini dah. Anda tahu Pyongyang? Anda tahu pernah ada kejadian reformasi, revival besar-besaran di Pyongyang? Ya, besar luar biasa sebelum Asusah Street. Sebelum ada Pentakosta, jeroan-jeroannya keluar itu, Pyongyang sama Peru, 2 yang pertama. Ya, apa jadinya mereka? Semua jadi negara komunis. Tapi apa artinya? Mereka kok ada pengalaman pribadi. Nah, beberapa doktrin kita, doktrin teman-teman di gereja lain itu karena juga dari pemahaman mereka, dari pengalaman mereka.
Saya mengalami hal ini, apa kata Tuhan tentang firman ini? Tapi kan orang lain enggak ngerayain ke situ kan. Ya kan? Yang kedua adalah apa? Interpretasi memang bisa berbeda. Dan harus berbeda, karena apa? Jemaat yang berbeda. Ya, kalau Anda misalnya sekarang, Anda tahu ada Kristen poligami? Anda tahu? Di Afrika, nah ini sedikit cerita, one of my friend itu dari Zimbabwe, I think, saya forget. Salah satu negara di Afrika itu, Anda harus berpoligami. Tandanya bahwa Anda adalah orang terpercaya di kota itu. Saya lupa negaranya apa. Tapi kalau dia bilang ngajarin poligami, habis dia. Jadi apa? Mereka sedikit ada kompromi. Jadi jemaatnya ada poligami, it's okay. Karena kalau lu bilang enggak, hari itu juga gereja tutup. Yang kita mau taruh kan pengajaran soal keselamatan. Dan udah umum bagaimana poligami, pelan-pelan dijajarin, pelan-pelan dijajarin, pelan-pelan. Nah kalau Anda bawa ini ke kota Seoul sekarang, dibakar gerejanya ngajarin poligami. Iya kan? Jadi kita bilang apa? Terkadang interpretasi itu sesuai dengan kondisi. Dan kemudian gerejanya besar, akhirnya kan dia jadi sendiri, bergerak sendiri dan mereka ada sendiri. Tapi 3 yang utama tadi itu di janji baru tidak boleh salah. Nah apakah ini berarti interpretasinya salah? Enggak, interpretasinya itu salah, sama. Yang salah kita yang menginterpretasinya. Interpretasi kita tidak ada yang 100% sempurna ya saudara. Jadi jangan pernah kemudian gereja saya paling benar, gereja kamu sesat. Loh, enggak. Ya, ada teman saya menikah di gereja Metodis, sama kayak ini Metodis kan. Dia waktu menikah baik, teman saya sebelah kanan dari gereja di Singapura, gereja karismatik, kasihannya gerejanya bagus tapi nggak bisa bahasa roh. Saya langsung melotot, hah apa hubungannya lo? Ngaco lo, nggak bisa bahasa roh. Ya dia nggak percaya nggak apa-apa dong bahasa roh kan. Kita percaya, ya, kalau kita bilang lu perang nih, lu mau perang, lu bawa pistol, bawa pisau segala macam, lu maju perang aja, dia cuma jago aja, Rambo cuma bawa pisau sebiji jalan nggak apa-apa dong. Mati dia juga, terserah dia gitu. Tapi nggak bisa bilang itu salah gitu loh. Itu masing-masing interpretasi berbeda. Nggak masalah. Selama nggak ada yang salah 3-nya ini. Ya. Oke, yang lain. Saya tanya, evolusi benar apa salah? Sesat atau enggak? Evolusi. Ini kan ceritanya nih, ada gereja di Amerika melarang jemaatnya belajar biologi evolusi. Evolusi benar apa salah? Tidak alkitabiah. Yo, yang sekolah dokter, plastik surgery, Anda belajar biologi kan? Ya, salah apa enggak? Saya cuma bilang gini, Alkitab itu tidak mengajarkan how. Alkitab mengajarkan why. Why God create us. Dia nggak bilang how he create us. Yang how-nya siapa? Science tell you how. Iya kan? Coba Anda pikirin begini, zaman Musa itu 3000 tahun sebelum Masehi, ya IPA aja nggak ada itu, ya kan? Tahu Tuhan cung depan Anda ceritakan bahwa manusia ciptakan dari sel ini, yang nulis bingung bos, ya kan? Yang baca lebih bingung lagi, ini siapa sih yang tulis? Orang gila yang nulis, nggak ngerti gitu, ya. Gak usah jauh-jauh, Anda ngobrol sama nenek Anda deh, sama amamu, ya. Ngajarin cara bikin video call, coba lo kalau nggak melintir lo nyeranginnya. Ya itu baru gua degerasi lo, ini 3000 tahun yang lalu ngajarin sekarang. Forget it, itu tidak ada, bukan the way of Alkitab kasih tahu how, dia kasih tahu why. How-nya you cari sendiri. Ya, jadi bukan berarti kemudian salah nggak? Ya kalau yang bikin teori evolusi nggak percaya Tuhan ya nggak masalah. Tapi kita tahu semua sesuatu terjadi dituntun oleh Tuhan. That's about it. Kalaupun Anda ketemu nanti, ya saya nggak bilang nanti ketemu nih, ternyata wah Adam dan Hawa tuh nggak cuma satu, banyak. Alkitab salah. Alkitab tidak pernah bilang bahwa itu cuma satu dan pasti cuma satu. Alkitab menceritakan how, not how but why God create Israel dari situ, dari mana keluarnya. Nah, salah satu kata trustworthiness itu adalah tidak menipu. Artinya apa? Yang menulis Alkitab tidak mau menipu. Dia cerita dengan apa yang tahu di kepala dia. Kalau di kepala dia salah ya salah gitu. Jeleknya gitu ya. Artinya apa? Anda nggak bikin proposal cinta. Tahu bikin proposal cinta? Kalau Anda jadi milikku, semua nafkahmu aku tembuin. Ya.
Semua yang kau minta akan ku penuhi. Ya kan, zaman gombal dulu kan. Ya kan, semua begitu. Itu kan bisa menipu, bisa. Butuh kawin 2 bulan cerai, apa punya selingkuhan. Ya, ketahuan kan. Proposalnya itu tulisannya tidak buat untuk menipu. Ya, is plan as what they want to say. Oke, ada lagi yang lain. Nah, pakai mic. Ini jam berapa nih kita? Katanya Alkitab menceritakan why. Ya. Tapi berarti kita kalau mau meyakinkan orang yang scientific mikirnya tuh gimana gitu. Soalnya kan mereka mikir dengan cara evolusi manusia muncul gitu. Ya. Sehingga mereka mikir kenapa saya harus percaya bahwa Tuhan yang menciptakan manusia gitu, yang menciptakan dunia gitu. Sedangkan nggak diceritain how-nya gitu. Ya. Ya itu susahnya karena kalau kita Alkitab doang ya begitu. Tapi kan kalau Anda belajar evolusi itu ada namanya particle God. Satu partikel yang membuat things happen yang nggak bisa di-explain until now. Nah itu mau gimana explainnya? To some extent, saya lupa satu orang physicians di UK, orang tua, saya lupa namanya. Dia bilang apa? You kalau bisa jelaskan semua terjadinya dunia tanpa Tuhan, you become God. Gak bisa. Dia menunjukkan, oh ini karena evolusi dari satu binatang. Oke, evolusi dari binatang dari satu sel. Oke, terus satu sel dari mana? Dari Big Bang. Oke, so now the Big Bang dari mana? It's happen. Yo, kalau gitu ya sama aja bodong dong, it's happen. Something make it happen dong. Kalau percaya semua itu ada something happen sampai titik tertentu, no one can explain. Dan if you can explain that, you become God. Gak ada. Tapi masalahnya kita mencari, menjelaskan supaya orang percaya seperti itu susah. Ya kan, karena kita bukan levelnya mereka, mungkin mereka lebih tinggi, otaknya lebih gede gitu kan. Susah kita jelasinnya. Karena apa? Ujungnya apa? Is God ways to introduce themselves. Saya punya teman gini. Teman saya ini super ateis. Dia salah satu jenius di kampus. So ketika dia ada masalah, nanya ke kita, ya ini kasih tahu A ya, gue udah tahu, B apalagi, C, udah gue coba, semua udah bilang udah, terus dapetnya apa? Lu doa deh. Ngapain gue doa gini? Ya, lu gue kasih tahu A lu nggak mau, udah tahu, B udah tahu, C udah tahu, gue nggak punya lagi, yang lain semuanya ada disuruh doa, lu doa aja dah. Dan dia berdoa, somehow it solve the problem. Terus cobanya apa? Ya lu pray ke siapa? Ya gue tanya Yesus, ya udah lu ikut Yesus. Terus sampai extent kita nggak bisa bilang seperti apa, karena itu udah urusannya Tuhan. Gini ya, kalau Anda membagi firman, Anda menjelaskan Yesus kepada Tuhan, jangan menjadi Anda punya responsibility membuat mereka percaya. It's not ours. Ya, Anda menjelaskan supaya mereka tahu, bukan percaya, tahu. Give you example, gue bukan orang percaya, keluarga gue bukan orang percaya. Gue pertama kelas 2 SMA, gara-garanya ngejar cewek. Temen tuh SMA naik motor, sekarang naik mobil semua. Kita naik motor, cewek cakep di kelas ke Dewa Ruci. Ada tau gak Dewa Ruci? GBI Pondok Daud dulu. Kita masuk, semua naik motor bertujuan untuk masuk, udah telat, baktian, duduk paling belakang, sendal jepit, belelan, terus bahasa roh. Kita bertujuh, apa nih? Takut dah, pulang. Nggak ada angin. Karena kita, waktu itu saya ikut geng motor, Pacinko, ada yang tahu Pacinko nggak? Iya. Wah ini kacau nih, beda zaman. Gue ikut geng motor. Makanya geng motor gue ada beberapa orang Kristen juga, akhirnya karena nggak comfortable dengan geng motor, kita bikin geng sendiri. Nama grup gengnya Haleluya. Ada stikernya, Haleluya Tim. Nah, karena kita demen naik motor, demen kebut-kebutan, nggak ada tempat nongkrong, kita nongkrongnya di Wisma Karsa Pemuda. Naik motor, kebut-kebutan sampai jam baktian, jam 7, jam 9 pulang, keropangnya mana? Mangga Besar. Kebut-kebutan ke Mangga Besar, keropang. Tiap minggu, sabarnya saya bercobat di situ kan. Nah bokap gue, nyokap gue, keluarga besar gue gak ada yang Kristen. So how? Gak ada ya, adanya gue diomelin, maki-maki. Oh jadi apa lu, mau jadi orang Kristen lu, gini-gini, gak boleh pegang hiu, gak boleh ini, gak boleh itu. Pokoknya tiap Sinca kena omel bawahnya. Dan itu disengajain, kasih makan dari meja abu. Di meja itu gak ada majakan dari dapur. Dari meja abu,
Nggak boleh makan kan lu, sengaja gitu. Kasih darah ayam, nggak boleh makan darah kan, orang Kristen nggak boleh makan darah. Sekolah macam pokoknya dibikin nggak enak. Terus kan gue kuliah Trisakti, ya kan, anak bandel kan. Nah satu hari kita ke fire, clubbing, aduh susah ngomongnya. Clubbing udah nggak ada kata-katanya clubbing. Clubbing temen gue mabok, nyetir mobil pulang. Nah kan nyetir mobil pulang, gue bilang lu daripada mati, lu tidur depan gue deh, ntar lu pulang mati lagi. Mabok nyetir mobil kan, dia tidur di depan gue, tidur di ruang tamu. Pagi-pagi bapak gue bangun jalan ke bawah. Anak siapa gelentangan di sini? Gue bilang itu teman-teman gue baru pulang kemarin pada mabok, daripada gue suruh pulang mati, gue suruh tidur di sini. Udah ada angin gak cerita, pokoknya masih seperti itu. Sepupu gue mau masuk SMA. Mau jadi sekolahnya ke sekolah Kristen. Saudara bilang jangan sekolah Kristen, nanti kasih Andre jadi Kristen. Bapak gue nyeletuk. Gak apa-apa sekolah Kristen, anak gue selamat tuh Trisakti, gak ngerokok, gak minum, gak mabok, selamat. Wah happy juga dong, ya kan, jadi kita udah lulus kuliah, masuk Singapura. Ya di Singapura, kan gue di Singapura gak kontrol bapak gue dong. Tentu bapak ke gereja men. Nyokap gue ke gereja. Is my duty to do that? Not my duty. Gue cuma kasih tahu ya siapa Yesus, show yourself who you are. Mereka by themselves, gereja. Jadi kalau kita kasih mau pelayanan, kasih tahu orang, it's not your responsibility to make them believe, but it's your responsibility to tell them. Gitu loh, ya. Jadi kalau ngomong bebusa, ya, dia nggak bertobat, ya sudah gitu loh. Kibaskanlah kakimu dan jalanlah keluar. Oke nih, udah mau jam 5 nih. Udah cukup ya? Oh, itu kan kelamaan kan? Oke, kita tutup dengan doa. Sebelumnya, tadi kalau saya ada yang nggak jelas, Anda mau kontak, boleh kontak saya langsung, minta dari kode ID, ya. Oke, let's pray. Terima kasih Tuhan untuk sore ini, kami boleh sharing, kami boleh belajar bersama tentang firman-Mu, tentang Alkitab dan tentang semua firman-Mu dan semua perkataan-Mu yang telah disampaikan oleh Alkitab. Biar Engkau yang memberikan kami hikmat lebih lagi supaya kami bisa lebih mengerti Tuhan, dan boleh juga kami bisa membagikan apa yang kami tahu dengan teman-teman kami, dan yang paling utama adalah biar kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami boleh mempercayai bahwa Alkitab bukan diciptakan untuk menjadi jawaban semua hal, tapi Alkitab menjadi jawaban untuk mencari Engkau dan mengenal Engkau lebih lagi dan menjadi serupa dengan Engkau. Berkati BIC Korea Tuhan, berkati teman-teman kami dalam minggu ini yang sedang ujian Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berikan hikmat marifat-Mu, biar mereka masih hasil yang terbaik Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, thank you Ko Andre untuk pelayanannya, memberkati kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri. You are holy, holy, holy to you our Lord. You are holy, holy, glory to you our Lord. I'll sing your praises. I'll sing your praises forever.
memberkati Ko Andre dan keluarga, liburan di Korea dan kembali ke Singapura, melanjutkan misi Tuhan, menjadi blessing bagi banyak orang, memperlengkapi orang, khususnya bagian kebenaran, pengajar firman. Kami percaya anugerah-Mu berlimpah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami merasakan hadirat-Mu dan kami juga mengalami kebenaran-Mu yang mengubahkan hidup setiap kami, membuat hati kami boleh semakin lapar dan haus akan firman-Mu, rindu untuk merenungkannya siang dan malam, membuat kami semakin bertumbuh dewasa serupa dengan gambaran Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebentar kami mau pulang Tuhan, kami rindu terima berkat dari Tuhan yang mengutus setiap kami. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua mengasihimu dalam nama Yesus. Semua siap bangkit jadi teranglah, arise and shine, sama-sama katakan amin.